Ratusan sopir truk dan angkutan berat dari berbagai daerah dan tujuan kompak melakukan aksi protes dengan menutup jalan hampir 2 jam di Jalan Hasan Basri Kayutangi, Banjarmasin, Sabtu siang. Akibatnya kemacetan panjang tidak terhindarkan dan akses untuk kendaraan roda 4 terhenti sama sekali dari depan kampus Unlam hingga Kayutangi ujung. Mereka hanya meloloskan sepeda motor untuk melintasi jalan yang sudah diblokade karena tuntutan mereka sama sekali belum direspon pihak terkait. Upaya diskusi mencari solusi dan berdialog sempat dilakukan, tetapi tidak berhasil. Ratusan sopir yang sudah 2 hingga 4 hari bermalam di jalan tidak mendapat solusi akibat penyeberangan sementara dari Banjarmasin menuju Barito Kuala terputus lagi. Selama ini penyeberangan dilayani menggunakan kapal LCT yang dijalani sejak banjir melanda, dengan membayar jasa sebesar Rp300.000. Namun jalur penyeberangan ini ditutup warga yang keberatan melalui jalan mereka yang kini turut rusak. Akibatnya ratusan truk yang membawa bahan pokok, bahan bangunan, pakan ternak, minyak dan gas, tujuan Hulu Sungai dan Kalteng tertahan mengantri di Kayutangi. Sudah 3 hari ini, Bu. Kenapa alasannya? Nggak bisa menyeberang karena di demo masyarakat. Tadinya Bapak harusnya lewat mana normalnya? Normalnya seharusnya jalurnya Hulu Sungai, Bu. Kenapa tidak bisa lewat situ? Jembatan belum selesai, ada yang di Istanbul. Oh, itu putus jembatan di situ ya. Jadi jalan sini. Jalan sini satu-satunya. Tapi ternyata di sini juga terkendala. Di sini terkendala, nggak bisa penyeberangan, nggak bisa digunakan lagi. Menyeberangnya pakai apa, Pak? Diangkut? Pakai kapal LCT biasanya. Itu bayar, Pak? Bayar Rp300.000. Selama ini truk-truk pengangkut barang melintasi rute resminya di Jalan Nasional Trans Kalimantan yang selama ini digunakan yakni Jalan Gubernur Sarkawi, Lingkar Utara Luar. Rute ini melewati jalan dari kilometer 17 Banjarbaru, melewati Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, menuju Handil Bakti, Barito Kuala. Namun kini kondisi jalan masih putus total akibat banjir. Sejumlah truk besar masih terperosok dan menutup jalan, sehingga menutup akses lalu lintas di sana. Putusnya kedua akses jalan inilah yang membuat ratusan sopir menuntut agar jembatan Kayutangi ujung yang lama dibuka sementara. Namun keinginan ini tidak dipenuhi Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, karena ranahnya sudah menjadi wewenang kontraktor PT Wika yang sedang melaksanakan pembangunan jembatan. Solusinya ini bukan kita di PT Wika yang punya kewenangan di sekitar jembatan ini. Kita bawalah ke sini. Ya, Kabak Op ada, kan Kanit Intel Polsek Utara dari Polda ada. Ketemulah dengan PT Wika. Nah, lalu ditampungnya aja ini. Nanti disampaikannya ke pimpinan ya. Belum ada keputusan? Belum ada keputusan karena takutan risiko. Yang diminta supirnya apa, Pak? Lewat jembatan yang di samping. Jembatan lama? Jembatan lama. Nah, tapi mereka tadi menjawab bahwasannya kan itu pasti terganggu struktur jembatan yang baru dia gitu. Nah, lalu ditampungnya nanti disampaikan ke pimpinan. Itu jawabnya tadi. Setelah sempat 2 jam diblokade sekitar 200-an sopir, siang pukul 14.00, jalur Hasan Basri dibuka kembali. Setelah perwakilan para sopir bersama Dinas Perhubungan, Polda Kalsel, dan pihak pembangunan jembatan dari PT Wika kembali berdiskusi mencari solusi. Hasilnya setelah 1 jam berkoordinasi dengan sejumlah pihak, akhirnya akses transportasi disepakati menggunakan jasa kapal Land Crab Tank atau LCT pada Sabtu sore. Sedangkan keberatan warga sekitar yang berdampak jalan rusak dan getaran rumah mereka disanggupi pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memperbaikinya. Dari Banjarmasin, Satya Naka, Kalsel, 1net.